Karena Allah permisahkan waqtilafil laili wan nahar. Memangnya manusia bisa menerbitkan matahari? Memangnya manusia bisa kemudian menghilangkan matahari? Memangnya manusia bisa kemudian memunculkan bulan dengan teknologinya? Tidak bisa. Sampai ke bulan saja butuh waktu ratusan tahun dengan para ahli ilmuwan gitu ya. Memangnya manusia bisa kemudian membuat bulan? Cina, Rusia dan lain sebagainya. Tidak mampu kan? Karena ketidakmampuan itu begitupun dengan hidup-hidup kita. Manusia tidak mampu menghadirkan masalah dan menghilangkan masalah. Yang menghadirkan dan menghilangkan masalah hanyalah Allah. Sebagaimana gelap dan terang itu yang hadirkan Allah, begitu pula kondisi-kondisi kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang yang hari ini hidup kita alami, itu pun Allah yang kemudian menggerakkan. Ya itu nilainya Kang Gani, itu prinsip akidahnya. Terus bagaimana tutorial ikhtiarnya? Gitu pertanyaan selanjutnya. Hari ini saya nggak punya uang, hari ini saya kemudian ditolak, hari ini saya seret rezeki, hari ini yang susah-susah gitu ya. Atau sebaliknya, saya bahagia hari ini, saya senang, saya punya banyak privilege, saya punya banyak rezeki dan lain sebagainya. Begitupun dengan yang itu, mudah bagi Allah untuk menghilangkannya, sebagaimana bagi Allah mudah untuk menerbitkan matahari dan kemudian menghilangkan matahari pada waktu sore hari, gitu ya. Maka ketika kondisi gelap hadir di dalam hidup kita, sebagaimana malam hari itu yang gelap, maka kita coba tadabbur surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad, atau wahai umat-umatku, wahai hamba-hambaku. Alam nashrah laka sadrak. Ayat ini turun ketika kondisi dakwah Nabi Muhammad sangat berat. Kondisi hidupnya sangat berat. Satu sisi tafsir lain menyebutkan ketika Nabi Muhammad itu nggak dapat DM dari Allah sekian lama. Jadi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, nggak di DM oleh Allah lewat perantara manajernya. Siapa manajer Allah? Malaikat Jibril. Ya. Kan gitu ya. Bagaimana Allah kemudian japri ke Rasul lewat manajernya, lewat manajer Allah, lewat pembantunya Allah. Siapa? Malaikat Jibril. Sekian lama kemudian Nabi tidak mendapatkan japrian dari Allah, dan di waktu yang sama tantangan dakwah sangat berat. Waktu itu di Mekah, ketika awal-awal Islam kemudian disebarkan, Nabi Muhammad kemudian SAW merasa berat, merasa kemudian bebannya sangat sulit. Serangan daripada kafir-kafir Quraisy, penolakan-penolakan dan lain sebagainya makin hari makin banyak, makin hari makin berat. Kesulitan-kesulitan hidup, tantangan-tantangan dakwah, tantangan hidup makin berat. Maka turunlah satu ayat, satu cerita, yaitu surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah turunkan beban-beban kehidupan, beban-beban dakwah, beban-beban jahiliyah daripadamu. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Iya, berat. Hari ini kondisi yang engkau hadapi wahai Muhammad, yang engkau alami. Allazi anqadha dhahrak, berat kan untuk punggung. Bahkan tafsir psikologisnya menyebutin ayat 1 sampai 3 gitu ya. Tafsir versi psikologis gitu ya. Tafsir versi psikologisnya nyebutin sampai-sampai beratnya itu membuat, kan kalau seseorang itu stres, depresi gitu ya, pundaknya itu kayak keras, tegang, dan kemudian dahinya mengkerut gitu ya. Saking beratnya beban yang dia hadapin, saking beban berat yang kemudian Nabi Muhammad SAW hadapkan, pundaknya terasa keras dan dahinya mengkerut. Itu tafsir psikologis ayat 1 sampai 3-nya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggalkan sebutan namamu bagimu. Maka ini yang pengen kita pelajari di ayat kelima dan keenamnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan-kesulitan hidup kamu ada kemudahan. Bukankah hari ini kita serba kesulitan? Tapi Allah mudahkan teman-teman akan teteh datang ke majelis ilmu. Padahal di rumah ada banyak kesulitan, ada banyak kekurangan. Ada banyak kemudian kemustahilan, ada banyak kemudian rasa-rasa yang kemudian sempit.
Bukankah banyak kesulitan-kesulitan setiap orang yang dihadapin, tapi di waktu yang sama teman-teman, akang teteh, ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini datang mudah melangkahkan kaki ke majelis ilmu, itu baru satu. Bukankah teman-teman mungkin mudah melakukan hal lain? Karena tafsir kata Profesor Quraisy Shihab, atau kata Umar bin Khattab dulu deh. Kata Umar bin Khattab menafsirkan ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan itu dihimpit dua kemudahan. Contoh, flu tahu ya flu? Kita seseorang terkena flu. Obatnya kan banyak. Bisa pakai obat kimia, bisa pakai obat herbal. Nah, kata Umar bin dengan dua kemudahan. Saya haus. Ada 3 solusi. Ada ini, ada ini, ada ini. Saya haus. Kesulitannya satu. Nah, kata Umar bin Khattab menafsirkan ayat ini gitu. Atau kata Profesor Quraisy Shihab di dalam kaidah tafsirnya menjelaskan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Al-usri itu sesuatu yang kemudian definitif jelas. Al-usri itu kesulitan. Problem-problem yang kita hadapin, teman-teman kan curhatnya di Google Form. Saya dapat dari tim panitia. Banyak yang kemudian bercerita di situ ya. Menuliskan keluh kesahnya, cerita-ceritanya yang nanti akan kita kasih solusi, bukan podcast ya, kasih solusi. Yang akan kita kasih solusi setelah ini, kesulitannya jelas, pasti itu, pasti keluarga, pasti harta, pasti pasangan atau jodoh, pasti kuliah, pasti rezeki, pasti apapun, kesulitannya pasti spesifik atau jelas. Itulah al-usri. Itulah al-usri. Kalau ada alif lam, sesuatu yang kemudian definitif, atau bahasa ilmu Al-Qur'annya ma'rifah, sesuatu yang jelas. Sedangkan yusron adalah, kalau kata Profesor Quraisy Shihab, namanya kaidah bahasa Arabnya namanya nakiroh. Nakiroh itu sesuatu yang tidak definitif dan sesuatu yang banyak. Satu kesulitan, flu, obatnya banyak, solusinya banyak. Teman-teman bisa pakai misagrip, bisa pakai komiks, bisa pakai kemudian jahe, bisa pakai madu, bisa pakai habatus sauda, bisa pakai A, B, C, D. Solusinya banyak. Nah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Permisalannya seperti itu. Satu kesulitan yang hari ini kita hadapin, kata Allah, solusinya banyak sekali. Banyak sekali solusinya. Hari ini kenapa kita tidak menemukan solusi tersebut? Karena kita tidak meneruskan ayatnya. Faiza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai dalam satu task, satu to-do list, satu pekerjaan, maka tetaplah fansab, tetaplah fokus, kerja keras, tidak lengah dalam urusan-urusan yang lain. Sebagaimana solusinya yang kemudian Allah hadirkan itu tidak terbatas, begitu pula ketika kita tidak menemukan solusi daripada hidup-hidup itu, ketika kita tidak menemukan solusi dari permasalahan itu, maka sabarnya pun tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itulah orang-orang yang kemudian pahala sabarnya unlimited. Tapi Kang, sabar itu ada batasnya. Kata para akhwat itu. Sabar itu ada batasnya loh. Saya kesel, saya kemudian tidak bisa memahami, saya kemudian tidak tahan dengan kondisi. Ada batasnya kan? Kata Allah enggak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itulah yang kemudian pahalanya dicukupkan tanpa batas. Jadi logika ayatnya berbicara gini, kalau pahala sabar itu tidak terbatas atau unlimited, maka sabarnya pun tidak terbatas, gitu ya. Masa pahalanya unlimited tapi sabarnya limited, gitu ya. Maka kalau pahalanya ingin unlimited, sabarnya pun harus kemudian unlimited. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian menemukan Allah dengan akal? Itulah yang kemudian harus kita pahami ketika kita melakukan semua hal-hal yang ada di hidup kita, mentokkan, stakkan, menggunakan akal itu, menggunakan kemampuan diri, pasti mentok, pasti sulit. Maka disitulah akal yang kemudian harus turun, harus egonya diturunin. Oh iya, nggak bisa nih sama akal, nggak mampu sama diri, harus kemudian sama Allah dikasih solusinya. Harus kemudian turun langsung jawabannya daripada Allah. Ternyata nggak mampu
sejauh apapun akal kita menjangkau, sepintar apapun kecerdasan kita, ternyata solusinya nggak muncul-muncul. Ternyata masalahnya nggak selesai-selesai. Disitulah kita menemukan harusnya Allah. Karena ada orang-orang yang kemudian ketika akalnya mentok, stuck penelitiannya, risetnya terhadap sesuatu masalah, dia kemudian jadi liberal, dia kemudian jadi sekuler, dia kemudian jadi ateis gitu ya. Dia kemudian tidak beriman. Nah, kita ketika satu masalah, problem apapun di hidup kita itu mentok, stuck, disitulah titik ujung bahwa kita harus bertawakal gitu. Maka ketika kita kesulitan di dalam hidup itu, setelah mengupayakan secara faiza faruqta fansab wa ila rabbika farghab, faiza faruqta fansab, maka kata Allah dikunci nih di ayat terakhirnya, wa ila rabbika farghab. Sekeras apapun kamu fansab, bekerja keras, sekeras apapun kamu berusaha, berikhtiar, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu lah kamu menggantungkan segala urusan, hanya dari Allah lah solusi-solusi yang kemudian akan Allah berikan. Maka bukti konkret daripada solusi Allah yang diberikan kepada manusia adanya bantuan-bantuan dari orang-orang soleh. Teman-teman, mana mungkin teman-teman langsung dibantu oleh Allah, gitu ya? Seperti Nabi Musa meminta, wahai Allah tunjukkanlah dirimu. Ruas Nabi Musa itu pingsan kan gitu ya? Maka Allah banyak perantara-perantara di muka buminya, sesuatu yang baik, kondisi-kondisi yang baik, teman-teman yang baik, takdir-takdir yang baik, itulah fahamilah bahwasanya itu adalah pertolongan Allah. Atau bisa jadi kondisi-kondisi buruk yang hari ini kita hadapi, bisa jadi itu pun sebenarnya pertolongan Allah. Karena apa yang menurut Allah baik, pasti baik. Tapi apa yang menurut kamu baik atau kamu buruk, apa yang menurut kamu buruk bisa jadi menurut Allah baik, begitupun dengan sebaliknya. Mudah-mudahan ada manfaat daripada materi kedua ini. Kita akan lanjut ya ke sesi sharing selanjutnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman dijauhkan daripada sesuatu yang merusak akal, gitu ya. Apa yang merusak akal itu sehingga kita tidak bisa menemukan Allah, Rasul, dan lain sebagainya. Apapun yang menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat itu merusak akal, gitu ya. Karena akal itu kata Imam Al-Farabi atau kata Imam Al-Ghazali, maksud saya, akal itu ibaratnya sebuah pemimpin pasukan, gitu ya. Sebuah komandan pasukan. Sebenarnya yang jadi raja hati justru, gitu ya. Jadi raja itu decision maker, betul nggak? Ya, penentu kebijakan, ambil atau enggak, baik atau buruk, melangkah atau tidak, maju atau mundur, ke sana atau enggak, datang ke Al-Baru enggak ya, atau rebahan di rumah, atau ke Ciplas, atau ke mana, gitu ya. Mending ke Al-Baru. Nah, itu yang menentukan siapa? Itu yang menentukan raja di dalam diri kita. Dan raja itu kata Imam Al-Ghazali namanya qalbun atau hati. Maka pastikan raja kita semua selayaknya raja, gitu ya. Yang dia kemudian menentukan keputusan dari informasi para pasukannya, gitu ya. Karena ada raja yang kemudian tidak otoriter, raja pun kemudian harus mendapatkan informasi daripada pasukannya. Kata para pasukannya, kata para pemimpin pasukan, wahai raja, sepertinya ada kajian nih di Al-Baru jam 12.30, saya melapor kepada Anda wahai raja. Itu kata pemimpin pasukan, dan pemimpin pasukan itu namanya akal. Bagaimana menurutmu wahai raja? Sepertinya saya akan datang, sepertinya kita akan berangkat ke Al-Baru. Nah, maka baik raja ataupun hati ataupun akal, yaitu pemimpin pasukan, dua-duanya penting. Karena informasi bisa sampai kepada raja dengan perantara pemimpin pasukan, gitu ya, yaitu akal. Dan akal di breakdown lagi menjadi 3 hal, gitu ya. Itu pendengaran, penglihatan, dan proses berpikir. Di dalam surat Al-Mulk itu dijelaskan Allah itu telah wallazi ja'ala lakumul sam'a wal absar wal af'idah, dan dia telah menjadikan kamu, memberikan kamu itu pendengaran, penglihatan, dan proses berpikir. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antara hamba-hambamu yang kemudian bersyukur terhadap potensi itu. Jadi akal itu kalau pengen dipecah ada 3 hal. Ini agak ilmiah gitu ya, karena mengajak kita berpikir. Akal itu kalau dipecah ada 3 hal. Absar, penglihatan,
sam'un, pendengaran, dan afidah atau fuad. Fuad itu proses berpikir. Maka kalau pengen akalnya benar, apa yang kita lihat harus benar, apa yang kita dengar harus benar, bagaimana cara berpikir kita harus benar, supaya akal kita benar dan pemimpin pasukan kita benar. Ketika pemimpin pasukan itu benar, maka dia akan melaporkan informasi yang benar kepada sang raja. Dan sang raja pula hati, ya ini akhwat yang dominan hati, perasaan kolbun, itu yang kemudian akan lebih baik pengambilan keputusannya di dalam hidupnya. Bukan berarti para ikhwan pun tidak punya kolbun gitu ya. Konsepnya secara jiwa sama. Aklunnya, kolbunnya, dan nanti ada nafsun dan amal soleh. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada kebaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhatan ataupun cerita dari teman-teman semua. Saya bacakan. Saya memiliki trauma masa kecil. Saya yaitu tanpa kehadiran seorang bapak, kakak ini teh, alias ibu dan bapak saya bercerai sewaktu masih kecil. Singkat cerita, ketika saya sudah dewasa di usia sekarang, bapak saya baru menghubungi saya masih merasakan trauma yang mendalam dan tidak mengenal akan sosoknya. Itu teman-teman semua nanti akan dijawab oleh. Ada lanjutannya, maaf. Ketika bapak menghubungi saya, banyak perasaan yang saya rasakan antara takut, sedih, dan perasaan lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara saya agar menerima ini semua? Jujur saya tidak benci, tapi trauma rasanya masih sangat bersisa. Boleh sama Kang Al-Fatar untuk menjawab pertanyaan untuk pertama. Baik, bismillah ya. Sebelumnya yang curhat siapapun itu ya. Pertama gini teman-teman, satu hal yang harus kita tahu dulu ya. Aku sering banget juga gitu, dapat pertanyaan yang kayak gitu. Kak, aku tuh nggak benci sama ayahku gitu kan. Tapi apa yang telah diberikan luka dari ayah aku dulu, itu membuat aku merasa takut, trauma dan sebagainya. Tapi disclaimer, sebenarnya aku kalau misalkan di posisi tersebut, alhamdulillah belum pernah merasakan seperti itu. Tapi ada satu hal yang harus kita tahu. Jadi gini teman-teman, satu hal yang paling bagus dan paling baik kita lakukan gini. Menjauh bukan berarti benci. Menjauh dan memberi jarak bukan berarti tidak memberi maaf. Nah, maksudnya apa? Gini, setiap luka itu pasti membekas dan setiap luka itu pasti akan selalu terasa. Dan mungkin kalian pernah nggak ngerasa gini, kejadiannya mungkin 5 tahun yang lalu, tapi ketika ada satu momen yang buat kita ke-trigger, yang rasanya itu tuh momennya kayak sama, akhirnya kita ngerasa takut. Pernah kayak gitu? Nah, mungkin itu bisa disebut dengan trauma. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah ketika pun tadi ya, seorang bapak yang mungkin dulunya pernah melakukan apa dan sebagainya, dan ini membuat trauma gitu kan, dan akhirnya ketika sudah besar, beliau mau menghubungi kita lagi misalkan ya. Nah, maka ini satu poin penting. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk berbakti. Itu pertama. Jadi ketika kamu sekarang punya luka masa lalu dengan orang tua kamu, dengan keluarga kamu, ingat Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada mereka selagi mereka memang tidak mengajak dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Itu yang pertama, berbakti. Dan kedua, ini satu hal yang aku dapat. Jadi kalau teman-teman tahu namanya Ustadz Umar Mita, ada yang tahu nggak? Ustadz Umar Mita, aku ketika pertama kali ke rumah beliau itu menyampaikan sebuah kalimat yang sangat indah sekali. Beliau itu manggil aku dengan ucapan nak, jadi nak gitu kan. Nah, beliau seperti itu. Beliau itu bilang seperti ini, nak, kalau seandainya masih ada orang tua kamu di rumah, perbanyaklah dulu dengan mereka waktu kamu. Itu pertama. Dan kedua, apapun luka yang mungkin pernah kamu rasakan di rumah, apapun yang pernah diberikan oleh ayah dan ibumu, tugasmu adalah memaafkan agar kelak ketika kamu punya anak, anak-anakmu mudah untuk memaafkan dirimu. Jadi gini, ini jadi prinsip aku yang sampai saat ini adalah orang tua kita itu adalah orang yang pertama kali menjadi orang tua di hidupnya.
kita pun adalah manusia yang pertama kali belajar untuk ngambil keputusan. Jadi gini, kita tidak pernah bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah cara pandang untuk melihat keadaan. Kita tidak pernah bisa untuk meminta kepada Allah untuk dilahirkan dari orang tua yang seperti apa, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita untuk kita melakukan apa kepada orang tua kita. Aku nggak tahu ya beratnya seperti apa ketika dulu orang tuanya atau ayahnya pernah berikan luka terus ngubungin lagi ketika sudah besar. Mungkin kamu berontak gitu kan, kayak merasa lu kemana aja gitu, gue hidup tanpa sosok ayah. Dan banyak orang yang nggak punya ayah, mereka yang pernah broken home dan sebagainya, mereka mengatakan apa? Aku saat ini melakukan A, B, C dan sebagainya, salah dan sebagainya karena aku nggak punya sosok ayah gitu kan. Nah, tapi poinnya sederhana, orang tua kita itu adalah orang yang pertama kali menjadi orang tua. Dan setiap orang pasti ingin memberikan pilihan terbaik. Apapun luka yang pernah diberikan, luka akan selalu semakin menganga kalau kita terus tidak pernah mau menyembuhkan luka itu. Nah, maka yang kita lakukan adalah cuma dua aja. Ketika pun memang menghubungi, meskipun tanda kutip masih berontak dan sulit memaafkan, belajarlah untuk minta maaf aja. Belajarlah untuk memaafkan aja, meskipun dalam keadaan terpaksa, karena mungkin di masa depan ketika kamu punya anak, semoga anakmu itu bisa mudah untuk memaafkan dirimu. Nah, kedua, tugas kita ternyata bukan untuk membalas jasa orang tua kita, enggak. Tugas kita adalah berbakti kepada mereka. Karena padanya teman-teman, orang tua kita tuh adalah orang tua di masa depan juga, seperti itu. Maka yang terakhir juga teman-teman, kita tidak pernah bisa memilih dilahirkan dari orang tua seperti apa, tapi kita bisa memilih untuk gimana cara pandang kita terhadap apa yang pernah diberikan orang tua kita kepada kita. Trauma dan sebagainya itu insya Allah bisa sembuh kalau kita bisa yakin bahwa Allah itu maha penyembuh bagi kita. Karena terkadang kita merasa sulit untuk sembuh karena apa? Karena kita fokus kepada lukanya tanpa melihat kebaikan yang sudah Dia berikan kepada kita. Maka poinnya adalah ya udah dimaafin aja meskipun dalam keadaan terpaksa. Memberi jarak bukan berarti tidak memaafkan, tapi memberi jarak dan belajar itu pun adalah proses untuk kita menyembuhkan luka. Jadi semoga itu membantu ya atas jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua dari teman-teman yang sudah mengisi di form hari tadi ataupun hari kemarin. Aku memiliki dosa yang hanya aku dan Allah yang tahu. Itu aibku, sedangkan Allah menjagaku. Aku malu dan selalu dihantui rasa bersalah dan takut. Padahal secara cover aku di mata orang lain adalah manusia yang baik-baik. Dan aku memutuskan hijrah akhir-akhir ini. Saya sedang berusaha istiqomah melaksanakan amalan-amalan wajib dan sunnah, baik itu sholat 5 waktu beserta sholat rawatibnya. Kadang-kadang tahajud, zikir pagi dan petang, baca Al-Quran, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, doa Nabi Yunus, ayat 1000 dinar, duha, salawat. Alhamdulillah bikin aku tenang dan sudah ditobati, tidak terulang dosa sebelumnya. Tapi Allah menguji aku dengan kekurangan ekonomi. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sesulit ini. Sabar itu sulit. Jadi ada pemikiran, padahal ibadah jarul langit sudah kenceng, kurang apa lagi ya? Astagfirullah. Pertanyaannya, tolong kuatkan saya, bagaimana cara bisa memiliki hati yang tenang, sabar seluas samudra, dan menjemput rezeki yang tidak terduga itu. Silakan Anggani. Oke. Al-Quran kemudian menyebutkan kalau ada kata sedih, ya, atau bahasa sedih di Al-Quran itu biasanya disebutkan dengan khauf dan takut ya. Takut itu biasanya kemudian ada khauf, dan sedih itu adalah huzni. Ada banyak kata di dalam Al-Quran, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, atau wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih dan tidak akan takut.
Pertanyaannya bagaimana cara supaya tidak sedih dan tidak takut kan gitu ya. Supaya memiliki hati tenang, sabar, kemudian bisa menyebut rezeki yang kemudian kita idam-idamkan itu. Maka sekian banyak ayat yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana supaya kita tidak khauf dan tidak huzni atau sedih. Di antara rangkumannya adalah dengan beramal soleh gitu ya. Maka ketika seseorang itu kemudian beriman, melakukan amal soleh, secara tidak langsung sebenarnya akan melahirkan kebahagiaan. Itu pun yang kemudian disebutkan Imam Al-Ghazali, kalau kamu ingin bahagia, sebenarnya cukup kamu melakukan amal soleh, atau cukup kamu melakukan kemudian kebaikan, maka jiwamu akan bahagia. Ketika jiwamu bahagia, maka perasaan-perasaan takut, kemudian kondisi-kondisi sedih akan hilang dengan sendirinya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi mindset overthinking ketika seseorang itu sedih, ketika seseorang itu takut, sebenarnya sama seperti tadi, seseorang selalu terjebak dengan takut dan sedihnya, selalu memfokuskan diri terhadap sedih dan takutnya gitu ya. Padahal ada yang kemudian harus kita alihkan cara pandangnya, yaitu bahagia. Manusia itu hidupnya harus bahagia, kata Imam Al-Ghazali. Kita itu diciptakan untuk bahagia, bukan untuk sedih. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a huda, siapa saja yang kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk daripadaku, yaitu membaca Al-Quran, membaca hadis dan lain sebagainya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia akan dibukakan kemudian dadanya, akan dibukakan kemudian rezekinya. Alam nashrah laka sadrak, kan itu, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kenapa kamu terlalu fokus pada kesulitan-kesulitan yang hari ini dihadapi, padahal itu Allah yang hadirkan. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak dan lain sebagainya. Kita dilarang untuk fokus pada kondisi-kondisi tersebut, sebagaimana hujan, sebagaimana panas, sebagaimana badai, sebagaimana kemarau, itu hanya kondisi-kondisi takdir. Lapang, sempit, sedih, susah, gembira, itu hanya kondisi-kondisi yang Allah hadirkan. Ketika itu dihadirkan oleh Allah, fokus kita kepada apa? Fokus kita tetap pada ibadah, fokus kita tetap pada apa yang bisa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, maka fokuslah terhadap tersebut. Bagaimana cara memaksakan supaya hati ini lapang? Al-Quran menyebutkan yashrah sadrahu lil Islam. Paksakanlah kamu berislam, paksakanlah kamu untuk kemudian berbuat baik, paksakanlah kamu yashrah sadrahu lil Islam, itu paksakanlah kamu untuk sholat, paksakanlah kamu untuk melakukan A, B, C, D, yashrah sadrahu lil Islam, sehingga sesempit-sempitnya hati kita, Allah akan kemudian bukakan lapangan hati kita. Paksakan. Sebagaimana kemudian hamba-hamba Allah itu ibadah ada yang tau'an wa karhan, ada yang terpaksa, ada yang secara sadar. Jadi langit, gunung, matahari, bulan, kucing, semut, itu beribadahnya tau'an, dalam keadaan sempit, terpaksa. Tapi dalam keadaan sempit dan terpaksa itu kemudian Allah lapangkan segala urusan-urusan gunung, segala urusan-urusan kucing dan sebagainya. Begitupun dengan manusia. Paksakan diri ini kemudian untuk berbuat baik, paksakan diri ini kemudian untuk beramal soleh, paksakan untuk sesuatu yang baik, sehingga ketika kita mampu memaksakan itu, bahagia akan hadir terhadap hidup kita. Sebagaimana orang-orang yang kemudian nge-gym ya, memaksakan rasa sakitnya, ototnya robek, kemudian ototnya hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dia memaksakan terus berolahraga, mengangkat beban, meskipun sakit kan, meskipun kemudian ototnya robek berapa kali, meskipun kemudian badannya sakit, seperti sakitnya melahirkan misalnya gitu ya, tapi dia terus memaksakan mengangkat beban, sehingga ada satu waktu kemudian dia merasakan hasilnya, ototnya terbentuk, badannya lebih bugar, badannya lebih bagus. Nah, kata Dr. Zain Permana, demikian pula kondisi-kondisi psikis, kondisi-kondisi psikologis. Kalau kita mampu memaksakan terhadap kondisi itu dan bertahan, maka kita akan kemudian menuai manfaat atau menuai hasilnya suatu hari nanti. Kita jadi orang yang lebih kuat, jadi orang yang lebih bijak, kita jadi orang yang lebih kemudian mindful dan sebagainya. Maka mudah-mudahan ini jadi penguat
Adapun justru ibadah-ibadah yang akang atau teteh ini lakukan, tahajud, amalan-amalan sunnah, rawatib, itulah rezeki yang sesungguhnya. Karena rezeki berupa harta itu adalah rezeki paling rendah. Sedangkan rezeki paling tinggi adalah ketika kita mampu beribadah kepada Allah dengan seoptimal-optimalnya. Itu mudah-mudahan bisa. Gimana teman-teman semua? Tadi ada yang merasa pertanyaan terwakilkan? Kita next ke pertanyaan ketiga. Singkatnya, ini masalah klasik mengenai susahnya istiqomah. Semakin kita ingin mendekatkan diri pada Sang Pencipta, semakin susah pula untuk tetap konsisten. Apalagi dengan adanya distraksi yang di luar kendali. Sudah mencoba berbagai tips untuk mengatasinya, tapi selalu tak bertahan lama. Pertanyaannya, bagaimana cara menguatkan diri untuk tetap istiqomah meskipun lingkungan kurang mendukung? Karena rasanya berat harus bersikeras sendirian tanpa adanya support system. Ya, baik. Coba yang terasa terwakili pertanyaannya boleh angkat tangan. Ada, kayak banyak ya, gini ya. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk kita pengen istiqomah tapi lingkungan kita kurang mendukung gitu ya. Mungkin teman-teman pernah juga di satu momen, kayaknya kalau aku punya circle kayak misalkan ya di Instagram yang soleh dan solihah gitu kan, pasti aku bisa soleh deh kayak mereka gitu kan. Kenapa sih aku tuh misalkan ya Allah takdirkan tinggal atau aku lahir di Garut misalkan ya, aku nggak punya circle yang ada di Jakarta misalnya, ada di Bandung misalkan dan sebagainya untuk aku bisa taat kepada Allah gitu kan. Terus gimana caranya aku bisa istiqomah? Kalau teman-teman di hati kalian masih ada sebuah pertanyaan gimana caranya beristiqomah, itu adalah pertanyaan yang sebenarnya adalah bentuk pertanyaan dari hamba yang sedang mencari gimana caranya mendapatkan cintanya Allah. Jadi sebenarnya ketika pun ada sebuah pertanyaan gimana cara aku istiqomah, itu disyukuri banget, karena nggak semua orang bisa mendapatkan sinyal itu. Nggak semua orang terbayang berpikir gimana caranya untuk bisa istiqomah dengan lingkungan support system yang mungkin kita nggak dapat privilege yang support system itu misalkan ya. Nah, tapi untuk istiqomah memang butuh teman, untuk istiqomah butuh lingkungan. Tapi kenyataannya untuk mencari teman yang soleh dan solihah biasanya cuma ketemu satu atau dua. Biasanya orang-orang yang nge-tag di akun kajian untuk ngajak kajian itu biasanya cuma satu atau dua. Yang lainnya mungkin kemana dan sebagainya. Nah, jadi gini teman-teman, istiqomah itu adalah sebuah derajat yang memang tidak mudah untuk kita dapatkan. Nah, tapi ada satu poin yang bagus banget. Istiqomah itu adalah sebuah rezeki. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah turunkanlah hujan istiqomah itu. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Atau kita pun berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebenarnya ketika pun kita pengen istiqomah tapi kita nggak punya teman, ketika kita nggak punya circle, sebenarnya ada mereka yang akan bantu kita. Cuma aku yakini itu mungkin cuma satu atau dua, karena orang-orang yang mau berusaha untuk taat kepada Allah itu akan menemukan jalan yang sepi, tidak banyak orang menjalani hal tersebut. Karena ada sebuah cerita perjalanan menuju surga itu dihiasi dengan pernak-pernik yang menyakitkan, tapi perjalanan menuju neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang paling kita sukai. Tapi alangkah beruntungnya sekali ketika seseorang berjalan di sesuatu yang akan mengarahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika pun nggak punya support system, nggak punya lingkungan yang mendukung, nggak punya teman yang taat itu banyak dan sebagainya, sederhananya adalah bertahanlah dengan satu atau dua orang yang taat itu. Bertahanlah dengan 3 orang yang senantiasa naik turun imannya itu, tapi senantiasa mengingatkan satu sama lain. Bertahanlah dengan orang-orang yang 1 atau 2 orang itu yang ketika pun ketemu cuma adu nasib doang, ketika aku nggak setaat dulu, tapi bertahanlah atas hal itu. Karena apa? Karena rezeki paling indah menurutku adalah ketika kita bertemu dengan orang yang soleh dan solihah, meskipun itu cuma 1 atau 2. Kalau kata Sal Priadi di Gala Bunga Matahari gitu kan, juga badanmu tak sakit-sakit lagi, itu di mana? Di surganya Allah. Ketika sama siapa? Bareng orang-orang soleh dan solihah, bertemu dengan Nabi dan Rasulnya. Pernah nggak berpikir gini teman-teman, aku di akhir zaman pengen istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rasanya susah banget. Aku pernah nanya kepada guruku, Ustadz, apakah bisa nggak kita itu taat banget kepada Allah seperti para sahabat ketika di zaman Rasulullah? Guruku bilang apa?
untuk bisa taat seperti mereka itu susah. Untuk kita bisa pintar seperti para sahabat itu susah. Karena apa? Karena mereka bertemu langsung dengan Rasul, sedangkan kita enggak. Seharusnya pertanyaan gimana cara istiqomah ketika di zaman sekarang adalah pertanyaan yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena kita belum pernah ketemu Rasulullah. Karena kita belum pernah dibina langsung sama Rasulullah. Karena kita untuk mimpi bertemu Rasulullah pun karena mungkin dosa kita baik dan akhirnya kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah di mimpi kita. Karena mungkin mata kita yang sering kali maksiat dan akhirnya Allah nggak memperlihatkan Rasulullah di dalam mimpi kita. Tapi poinnya apa? Ketika kita hidup di akhir zaman, teman-teman taat meskipun dalam kondisi yang mungkin jatuh bangun, maka nggak apa-apa. Bertahanlah atas hal itu, meskipun dengan teman yang satu atau dua. Maka satu doa yang sering kali aku sampaikan adalah, di samping kita meminta jodoh yang terbaik, minta juga kepada Allah agar dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Karena apa? Karena bisa jadi kita yang ahli maksiat ini, karena kita punya teman yang soleh dan solihah, mereka bisa bantu dan mereka bisa ngebawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat sekitar kamu, pasti ada orang yang soleh atau solihah itu, meskipun cuma satu atau dua orang, meskipun cuma 2 atau 3 orang. Karena pada akhirnya kita tidak sendiri. Meskipun kita ditinggalkan oleh teman-teman kita, Allah akan ganti dengan teman yang lebih baik. Hidup ini tentang kesamaan visi. Kalau kita punya visi satu, kita akan dipertemukan dengan orang yang punya visi satu juga. Kalau kita hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan pertemukan kita dengan teman-teman yang hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Maka poinnya adalah juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Ketika pun teman-teman ngerasa capek karena nggak punya support system, ya kita nggak pernah ideal dalam kehidupan yang banyak dengan suka duka ini. Maka poinnya adalah bertahanlah dengan 1 atau 2 orang itu. Bertahanlah dengan 2 atau 3 orang itu, dan saling mendoakan satu sama lain. Kalau ada kesempatan ajak mereka, yuk kajian, yuk seminggu sekali aja nggak apa-apa, online ataupun offline. Karena pada akhirnya juga badanmu tak sakit-sakit lagi, karena kita akan ke surganya Allah bersama orang-orang yang soleh dan solihah itu, meskipun itu 1 atau 2 orang. Maka saling mendoakan, belajar, dan ingat niat karena Allah agar Allah pertemukan dengan orang-orang yang niat karena Allah juga. Mungkin itu semoga membantu ya, jadi bertahan aja. Satu pertanyaan terakhir buat give from dari teman-teman ya. Teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum mungkin terwakilkan, nanti ada sesi tanya jawab langsung ya. Jadi siapin dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti buat ditanyain langsung ke Kang Gani bersama Kang Alfatar. Udah dinyiapin pertanyaannya? Sambil nunggu ini ya, silakan disiapin pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ataupun curhatan terakhir dari teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, gimana caranya agar bisa mengendalikan hati supaya gak iri dengan pencapaian duniawi yang orang lain dapatkan? Sudah mencoba buat berdoa ke Allah supaya hati ini dijaga, sudah coba buat menyibukkan diri sendiri, tapi kadang tetap saja perasaan iri itu ada. Barangkali ada tips yang lebih ampuh. Barakallahu fikum. Gimana caranya supaya kita nggak iri dengan pencapaian orang lain? Kita itu bisa iri kalau kita, ini kata para filsuf juga ya, kita itu jadi budak ketika kita merajakan seseorang. Contoh gini, hari ini kita kan nggak iri kepada Bill Gates, padahal Bill Gates pencapaian duniawinya gimana nggak kaya kan? Kenapa kita nggak iri kepada Bill Gates? Jangan deket-deket ke teman kerja deh. Mending yang raja terbesar tertinggi, Bill Gates misalnya, gimana nggak kaya kan? Kenapa kita nggak iri ke Bill Gates dalam konteks pencapaian duniawi? Hartanya banyak, bikin ini bikin itu gitu ya. Atau siapa pencipta Tesla? Hah? Elon Musk gitu. Elon Musk, kenapa kita nggak iri ke Elon Musk? Yang itu pun hartanya banyak, duniawinya kemudian sangat Allah berikan kan? Karena kita tidak berharap, karena kita tidak fokus kepada Elon Musk. Maka dengan itu pula kemudian logika yang sama ketika kita supaya tidak iri kepada orang-orang terdekat kita yang mungkin status duniawinya lebih tinggi gitu ya. Ketika kita mulai kemudian menggantungkan harap kepada seseorang dalam konteks duniawi, maka di situ pula kemudian kita merasa iri. Padahal kata Nabi, orang itu nggak boleh iri kecuali kepada tiga orang gitu. Seseorang itu tidak boleh iri kecuali kepada 3 kategori orang. Yang pertama kepada seseorang yang kemudian diberikan harta, kemudian dia memberikan hartanya di jalan Allah, menggunakan hartanya di jalan Allah, itu yang pertama.
Yang kemudian yang kedua adalah seseorang, dua ya kalau tidak sebutkan tiga. Yang kedua adalah seseorang yang diberikan ilmu Al-Quran, kemudian ilmu Al-Qurannya itu kemudian tidaklah dia digunakan kecuali untuk kebaikan di jalan Allah. Jadi kita hanya boleh iri kepada orang yang diberikan harta dan diberikan ilmu yang kedua-duanya digunakan di jalan Allah. Nah, kalau kita iri dalam konteks duniawi kepada seseorang, berarti kita sedang menggantungkan harapan supaya ingin diberi oleh seseorang tersebut, gitu ya. Kalau kita tidak menggantungkan harap, maka kita tidak akan iri, logikanya gitu. Maka supaya tidak iri, jangan gantungan, jangan harap diberi, fokuslah pada diri sendiri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fokus apa yang kita bisa upayakan, bisa kita optimalkan. Fokus kepada internal, fokus kepada kebahagiaan diri sendiri, fokus kepada apa-apa yang kemudian mampu kita upayakan, jangan fokus kepada orang lain. Karena pada akhirnya di akhirat nanti kita akan bertanggung jawab terhadap amalan-amalan kita sendiri, bukan orang lain. Kita akan bertanggung jawab atas pencapaian-pencapaian kita kemudian dapatkan, bukan orang lain, gitu ya. Maka fokus kepada diri sendiri hari ini dan waktu-waktu yang akan datang. Jangan fokus kepada orang lain, sebab kebahagiaan kita digantungkan kepada diri kita sendiri, bukan orang lain. Mudah-mudahan terjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Najwa Syakila Bilkisti. Alamat Kampung Wanaraja. Alamat Wanaraja. Mahasiswa IAIP Persis Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya Kak. Kan kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus menerima takdirnya Allah gitu ya. Nah, bagaimana jika kita itu sudah menahan untuk tidak pacaran, tapi ada salah seorang laki-laki yang datang yang berhasil membuat kita suka kepada dia dan terjadi pacaran, apakah kita harus menerima atau menyesali takdir itu? Dan kalau misalkan kita harus menerima, bagaimana cara kita menerima takdirnya? Langsung boleh Syukuran. dijawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Teteh siapa tadi Teh? Teh Najwa. Teh Najwa. Oke, menerima takdir. Jadi rasa sukanya itu adalah sesuatu yang fitrah Allah hadirkan, kan gitu ya. Dan itu kemudian diterima saja karena lawan jenis gitu dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana menerjemahkan, menafsirkan rasa suka itu, kan gitu ya. Kalau belum halal gitu ya, maka terjemahan dari rasa suka itu bukan pacaran gitu ya. Terjemahan dari rasa suka, kita suka kepada seseorang, ikhwan kepada akhwat, akhwat kepada ikhwan. Kan kita ingin menafsirkan kayak apa maksud Allah dari kehadiran perasaan ini. Maka tafsiran terjemahan dari rasa suka itu bukan pacaran kalau belum halal gitu ya, atau kalau belum mampu. Maka tafsiran daripada rasa suka itu ketika kita belum mampu atau belum halal adalah menjaga diri tetap gitu ya. Maka justru ketika seseorang memutuskan untuk berpacaran, ketika rasa sukanya hadir, itu bukan penerimaan takdir yang baik gitu ya, karena itu kemudian langkah yang salah yang kemudian akan melahirkan takdir-takdir yang buruk ke depannya. Karena ketika rasa suka itu hadir, itu kan fitrah manusia, bukan beriman ya. Orang manusia aja pasti dikasih rasa suka. Bahkan kemudian hewan-hewan pun dikasih rasa suka kan, bedanya kita punya akal dan hati. Maka setelah itu apa? Wala taqrabu gitu. Dan janganlah kamu mendekati hal-hal yang menjerumuskan kamu kepada dosa atau maksiat. Ini berlaku secara general. Jadi Al-Isra ayat 32 tahu ya? Wala taqrabu zina. Ini juga berlaku untuk semua dosa. Wala taqrabu ghibah, wala taqrabu judol, wala taqrabu pinjol, wala taqrabu riba. Bukan hanya wala taqrabu zina, gitu ya. Wala taqrabu apa-apa-apa gitu ya. Jadi Allah mengeneralkan satu ayat di Al-Isra 32 itu untuk semua dosa. Maka ketika perasaan itu hadir, bukan terjemahannya bukan pacaran, tapi bahkan menjauhi, jangan mendekati. Itu mungkin sedikit. Wala taqrabu HTS. Enggak ya. Jadi gini ya teman-teman. Tadi yang sampai ini nambahin aja ya. Jadi pertama gini, perasaan kita suka jatuh cinta itu fitrah.
Dan kalau teman-teman lebih belajar lebih jauh itu namanya gorizah nau namanya. Jadi adanya ketertarikan kepada sesuatu hal yang ya berkaitan dengan lawan jenis, dan itu fitrah. Dan ketika kamu punya perasaan kayak gitu, kamu suka lawan jenis, bersyukur, alhamdulillah. Karena yang aneh, kak aku suka sama sejenis, nah itu kan bahaya ya. Nah jadi ketika masih suka sama lawan jenis, bersyukur nggak? Bersyukur karena masih normal dan masih fitrah. Nah maka ketika Allah ngasih sebuah fitrah kepada kita, kita diberikan nanti pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah kak, aku suka, aku jatuh cinta sama dia, dan kita ngerasa dia tuh orang yang aku cari banget gitu kan. Ketika aku lagi memperbaiki diri, ternyata dia tuh orang yang soleh gitu kan. Boleh nggak sih kak aku dekat sama dia, boleh nggak sih aku pacaran, terus dia ngajak aku pacaran, boleh nggak sih aku nerima gitu kan. Terus ketika aku lihat Instagram dia kak, wah luar biasa kak, estetik, monokrom, highlightnya tuh misterius gitu kan. Nah terus di bionya tuh ada ayat apa Quran gitu kan. Nah, makin suka gitu ya. Nah maka ini aku lebih ke praktek aja. Sesuka-suka kamu, ingat Pak ini, jangan sampai pacaran, pertama itu. Sesuka-suka kamu, jangan sampai kamu berduaan, kamu ngajak ketemuan dia. Karena pada akhirnya, teman-teman gini, ada sebuah analogi yang bagus. Jadi takdir itu seperti gini, dimanapun kamu sekarang hidup, itu merupakan sebuah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang sedang kamu rasakan, itu pun bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sebuah gua. Jadi ketika kakaknya tadi gini, aku ada rasa suka, aku mulai jatuh cinta gitu kan. Nah itu seperti masuk sebuah gua yang diberikan ada 3 pintu misalkan gua tersebut. Boleh bebas milih masuk kemana aja tersebut. Nah tapi satu hal yang harus kita tahu adalah nggak pernah ada harapan bahagia di balik maksiat. Jangan pernah berharap. Karena nggak ada bahagia di sana. Karena kamu pasti pernah ngerasain banget ketika kamu sekarang gini. Kamu menemukan seorang yang buat kamu suka, at least dia adalah orang yang soleh menurut kamu. Tapi yang dibawanya ke pacaran, endingnya apa? Patah hati. Endingnya kamu kehilangan fokus kamu. Endingnya kamu kehilangan apa? Kehilangan mungkin harga diri dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Nah maka poinnya adalah ketika pun tak ada rasa suka, ada ketertarikan, bersyukur dulu karena itu sebuah fitrah. Nah ketika tadi mau pacaran atau dan sebagainya, itu adalah sebuah pilihan. Nah tapi dalam Islam bentuk cinta yang paling nyata apa? Menikah. Gak ada yang lain. Tapi kak aku masih sekolah, aku masih kuliah. Nah berarti itu prioritasnya. Nah maka kalaupun emang ada lagi perasaan suka, coba dicek perasaan suka itu timbul karena apa. Aku tadi bilang gorizah nau. Nah gorizah nau itu adalah sebuah ini sebuah poinnya. Ada namanya kebutuhan, ada yang namanya naluri. Kalau perasaan suka, jatuh cinta itu naluri. Yang kalaupun gak dipenuhin, kakaknya gak bakal mati. Contohnya gini, kak aku kalau misalnya jatuh cinta ini, kalau misalnya gak confess aku bakal mati. Gak ada cerita kayak gitu. Tapi kalau kebutuhan itu kayak lapar. Kalau lapar dikasih makan, hilang laparnya nggak? Hilang. Karena apa? Kalau makannya nggak dikasih, udah lapar banget nggak dikasih makan 30 hari, kira-kira apa? Mati. Karena itu apa? Kebutuhan apa naluri? Kebutuhan. Dan perasaan jatuh cinta itu naluri. Yang kalaupun nggak dipenuhin, biasanya apa? Mungkin galau. Akhirnya apa? Buka Spotify, playlist apa? Bernadia gitu kan. Nah, tapi satu hal yang pengen aku sampaikan adalah poinnya adalah sesuka-sukanya kamu jangan ajak lewat pacaran, itu pertama. Sesuka-sukanya kamu dia ngajak ketemu berdua, aku bilang jangan. Karena biasanya, tapi berduanya ke kajian boncengan. Nah, itu awal mula setan ngajak kamu kepada kebaikan dulu, langsung kemana? Keburukan. Nah, maka poin terakhir ada ketiga adalah ingat prioritas kamu sekarang. Karena naluri itu bisa dialihkan fokusnya. Bisa jadi kita nggak sibuk bucin karena ada prioritas lain, begitu ngurusin apa dan sebagainya kayak gitu kan. Nah maka poinnya ketika lagi ada perasaan suka, bisa jadi ketika lagi gabut dia datang, kamu lagi nggak ngapa-ngapain, kamu ada prioritas lain, bisa jadi suka dan sebagainya. Ini apa? Bisa pacaran dan sebagainya. Tapi pada akhirnya masa gitu kan, calon umi yang baik gitu kan diawali dengan pacaran kan nggak baik gitu kan. Dan ada satu kalimat yang menampar. Kalau kamu begini, tapi kak aku pacaran itu saling mantan dalam kebaikan, ingetin tahajud kok kak. Kalau kamu berpikir seperti itu, couple goals mana yang buat kamu inspirasi kayak gitu? Karena Bunda Khadijah dengan Rasulullah, misalkan ya, orang tuanya Muhammad Al-Fatih, orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi, itu orang-orang yang taat kepada Allah, melakukan sebuah cintanya itu kepada sebuah pernikahan. Kalau kita pengen kayak mereka yang ingin bebaskan Palestina saat ini tapi lewat pacaran, goals couple goalsnya siapa kalian kayak gitu. Nah, maka poinnya adalah karena itu naluri, perasaan suka itu fitrah, mensyukuri dulu. Maka poin kedua adalah pilihannya, apakah lewat halal atau maksiat, itu sebuah pilihan untuk kita. Karena padanya teman-teman ketika pun lagi di masa sekarang emang ujiannya kayak gitu ya. Nah cuma pada akhirnya poinnya sederhana adalah sesuka-sukanya kamu jangan sampai pacaran.
HTS gimana kak? Sama aja. TTS gimana? Sama aja ya. Pokoknya bersabarlah dulu karena bisa jadi semoga saat ini kamu nggak pacaran, ya jodoh kamu nggak pacaran insya Allah kayak gitu. Karena pada akhirnya orang itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, yang baik akan ketemu yang baik dan kurang baik kalau dia nggak bertobat akan bertemu dengan yang kurang baik kayak gitu. Jadi alihin fokusnya, cari prioritasnya. Kalau misalnya sekarang lagi sekolah atau kuliah, fokus dulu sama hal itu. Nanti kalaupun emang ada rasa suka, kalau emang butuh banget, boleh curhat kepada gurunya atau kepada orang tuanya. Biar ketika pun ada rasa suka, diarahkan kepada hal-hal baik. Contoh, aku pernah curhat kepada guruku, Ustadz kayaknya aku udah mulai suka sama seorang Ustadz. Ustadzku bilang apa? Oke, udah siap nikah belum? Belum. Karena apa? Masih kuliah. Oke, belajar fikih pranikah aja. Lebih produktif. Maka cari pengalihan dan semoga Allah jaga hati kita. Semoga membantu ya kak ya.